Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Anak Ogi di channel Pina Digital. Ya, seperti biasa saya akan berbagi video tutorial ya. Pada kali ini tutorial saya terkait dengan akuntansi ya. Di akuntansi kita mengenal materi tentang neraca lajur ya. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan neraca lajur ya. Neraca lajur dengan menggunakan Excel ya, dengan menggunakan beberapa rumus atau formula yang tersedia di Excel. Nah, untuk menyusun neraca lajur kita membutuhkan dua data ya. Yang pertama data berupa neraca saldo ya. Di sini saya sudah siapkan. Nah, di sini sudah ada neraca saldo ya 31 Desember 2018. Selanjutnya ada kita butuhkan data yang kedua yaitu adjustment ya, atau jurnal penyesuaian. Di sini saya sudah siapkan juga jurnal penyesuaian ya. Nah, kemudian nanti kedua data ini baik neraca saldo maupun adjustment ya, kita akan masukkan ke kolom neraca lajur ya. Kita akan masukkan ke kolom neraca lajur dengan menggunakan beberapa formula yang dapat kita gunakan. Oke, yang pertama untuk di kolom neraca saldo di sini, ini sebetulnya kita bisa dengan cara copy paste saja ya. Copy paste dari neraca saldo di sini, kita copy paste masuk ke neraca lajur di sini ya. Namun menggunakan formula copy paste itu hanya akan membuat masalah jika misalnya jika misalnya di nama akun di sini ya, ada nama akun di sini tidak ada, sementara di neraca lajur ada ya. Itu nanti akan pengaruh ke nilainya ya, seperti itu. Itu akan riskan terjadi kekeliruan. Maka saya tidak akan menggunakan cara copy paste ya, namun akan menggunakan formula yang cocok adalah formula VLOOKUP ya. Untuk kolom neraca saldo ini saya cocok menggunakan formula VLOOKUP ya. Jadi debit di sini akan terisi angkanya dengan melihat dari kode atau nama akun yang kita siapkan ya. Oke, kita mulai saja dulu dari yang pertama. Sebelum kita masuk ya ke neraca lajur, kita kembali ke neraca saldo. Nah, di sini kolom kode, nama akun, debit dan kredit. Ini kita bisa sebut dengan table ya. Kita bisa sebut dengan table. Nah, nanti akan VLOOKUP akan membaca tabel ini. Nah, untuk membaca tabel ini kita bisa dengan cara ya memberi nama tabel ini dulu. Ini kita blok, baru beri nama tabel di sini. Ya, atau bisa juga dengan cara memblok kemudian mengabsolutkannya gitu ya. Oke, kita akan coba cara yang biasa saja, absolutkan seperti biasa. Oke, sekarang kita masuk ke kolom neraca lajur. Ingat, neraca saldo dan adjustment ini berasal dari data yang ada di sini. Ya, maka kita akan pindahkan. Oke, kolom neraca saldo untuk debit saya akan memasukkan formula VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lookup value nya saya akan menggunakan kolom kode saja di sini. Saya klik kolom kode titik koma, kemudian kita akan masukkan table array nya. Table array itu saya ambil dari neraca saldo ya. Saya kembali ke neraca saldo. Dari sini saya blok ya dari kode, nama akun, debit dan kredit. Nah, kita bisa lihat di sini kode berada di kolom 1, nama akun kolom kedua, debit kolom ketiga, kredit kolom keempat. Ya, ini saya blok dari sini. Oke, sampai di sini. Selanjutnya saya kunci, saya tekan F4. Ya, seperti itu. Nah, titik koma. Kolom debit tadi berada di kolom ketiga, maka saya masukkan angka 3 di sini ya. Jadi VLOOKUP C8 itu adalah nama akun di sini, sedangkan NS31 dan seterusnya ini ini tadi adalah kolom neraca saldo yang saya blok tadi ya. Kemudian kolom debit angka 3 di sini berada karena debit di neraca saldo berada di kolom ketiga ya. Saya tutup kurung, enter ya. Ini sudah masuk angkanya ya, 200.770.000. Kita coba cek betul nggak? Cash in bank debit neraca saldo 207.770.000.
Oke, betul ya, seperti ini. Oke, sudah ketemu ya untuk debitnya. Sekarang saya masukkan kolom untuk kredit. Untuk kredit di sini saya bisa dengan cara mengcopy paste saja rumus ini ya. Rumus ini saya copy paste. Kemudian di kredit saya paste lagi rumusnya. Namun angka 3 saya ganti dengan angka 4. Karena angka 4 adalah karena kolom kredit di neraca saldo berada di kolom keempat. Ya. Enter. Nah, selanjutnya saya blok ini, saya tarik ke bawah. Ya, kita coba totalkan ya, pakai atau sum saja. Oke, kita ini biar cepat kita langsung jumlahkan semua ke kanan saja biar cepat. Oke, kita bisa cek ya totalnya. Di sini 3 miliar 3205705. Kita cek totalnya betul nggak di neraca saldo. 3205705. 3205705. Ya, betul ya. Oke, jadi kolom neraca saldo di debit dan kredit ini kita sudah berhasil memasukkan nominalnya di sini ya dengan cara menggunakan formula VLOOKUP ya, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk adjustment. Untuk adjustment angka di sini itu berasal dari sheet adjustment ya, dari jurnal penyesuaian. Di sini saya sudah buat jurnal penyesuaian. Sebetulnya untuk memasukkan angka di sini kita bisa dengan cara manual ya. Misalnya kita lihat adjustment di sini ada cash in bank. Kita lihat di adjustment ada juga cash in bank. Maka angka ini kita copy paste, masukkan ke sini ya. Namun itu cara manual, cara yang lama sekali karena akan kita akan melakukan copy paste berulang kali gitu ya. Maka untuk mempercepat saya bisa menggunakan formula yang cocok adalah formula sum if ya. Oke, kita coba. Di debit adjustment saya masukkan formulanya ya, sama dengan sum if. Ingat, formula sum if bukan formula sum. Kalau formula sum itu menjumlahkan ke semuanya, sedangkan formula sum if menjumlahkan dengan kriteria, dengan aturan tertentu begitu ya. Oke, saya sum if, tutup kurung, buka kurung. Saya masukkan di adjustment ini nama akunnya ya. Ini saya blok dulu. Kemudian saya kunci F4. Kemudian titik koma. Kemudian di neraca lajur kriterianya adalah yang ini dijumlahkan adalah cash in bank. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya titik koma. Debit itu berada di sini. Ini saya blok lagi. Ya, saya kunci juga. Tutup kurung. Ya, saya coba menggunakan formula ini sama dengan sum if. Adjustment ini adalah mana tadi? Adjustment di sini adalah maksudnya adjustment yang tadi ya. Kemudian nama akunnya ada yang di sini. Kemudian kolom kredit saya blok tersendiri. Saya enter. Ini masuk. Saya coba tarik formulanya ke bawah. Oke, kita coba cek ya. 173702307. Kita coba cek di adjustment. 173702307. Oke, sudah betul ya. Jadi untuk rumusnya sudah betul yang kita masukkan. Nah, selanjutnya untuk kredit saya tinggal copy paste rumusnya. Copy di kredit, saya paste kembali. Namun yang ini saya ganti ya. Kriterianya tadi yang dijumlahkan saya ganti dengan kriteria adjustment yang di kredit ini. Ini ya, saya blok di sini. Saya kunci F4, enter. Oke, saya coba tarik ke bawah. Oh, kenapa ini? Spill. Maksudnya kenapa ini? Ini aja ya, kita copy paste dulu. Oke, ini saya ganti formulanya. D8 betul. Ini ya, yang kolom kredit. Sampai di sini saya kunci, enter. Saya tarik ke bawah. Nah, baru masuk ya. 173702307 ya.
Kita coba cek ya. Interest revenue di sini ada 5320. Ini harusnya angkanya ada di kolom adjustment ya. Kita coba cek interest revenue 5320. Nah, ini ada ya. Dia dikredit, maka di sini juga dikredit. Ya, sudah betul ya. Oke. Kita sudah berhasil masukkan kolom neraca saldo dan adjustment ya. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, kolom neraca saldo disesuaikan ini berasal dari penggabungan antara saldo yang ada di neraca saldo dengan adjustment ya. Debit dan debit akan dijumlahkan. Begitu juga kredit dan kredit akan dijumlahkan. Debit kredit dan kredit debit akan diselisihkan. Nah, seperti itu. Maka formula yang kita bisa gunakan di sini adalah formula logika ya. Saya coba memasukkan formula if sama dengan if buka kurung 2 kali gitu aja. Jika neraca saldo debit dijumlahkan adjustment debit tutup kurung lebih besar dari neraca saldo kredit ditambah adjustment kredit ya, maka neraca saldo debit dijumlahkan dengan adjustment debit dikurang neraca saldo kredit dikurang adjustment kredit. Nah, jika tidak maka ya nolkan saja gitu ya. Kita coba lihat formulanya. Sama dengan jika neraca saldo debit dijumlahkan dengan adjustment debit jumlahnya lebih besar dibanding neraca saldo kredit ditambahkan adjustment kredit ya, maka kita akan perintahkan komputer untuk menjumlahkan debit neraca saldo dengan debit adjustment gitu ya. Saya coba enter ya, di sini tertulis 205840. Ini seharusnya berasal dari penjumlahan debit dan debit ini ya. Kita coba cek 200 juta tambah 5 juta ya, betul ya. Oke, jadi kolom saldo debit ini berasal dari penggabungan antara saldo yang ada di neraca saldo dengan saldo yang ada di adjustment ya. Debit dan debit akan dijumlahkan. Begitu juga seharusnya kredit dan kredit akan dijumlahkan. Kalau di adjustment kosong maka di sini juga akan dimunculkan angka yang ada di neraca saldo. Oke. Formula debit sudah jadi ya di debitnya. Sekarang saya coba ya di kreditnya ini, maka rumusnya saya balik saja ini ya. Sama dengan if 2 kali lagi jika neraca saldo kredit dijumlahkan dengan adjustment kredit lebih besar dari neraca saldo debit dijumlahkan dengan adjustment debit ya, maka komputer akan menjumlahkan neraca saldo debit dijumlahkan dengan adjustment kredit tadi ya, neraca saldo kredit dijumlahkan dengan adjustment kredit dikurang neraca saldo kredit dikurang adjustment kredit. Jika tidak maka 0 ya. Saya coba enter. Oke, ini kosong ya. Kenapa kosong kredit di sini? Karena di sini juga kosong ya. Oke, kita coba blok dulu, kemudian kita tarik ke bawah. Bentar, ini sepertinya ada yang keliru ini. Jika F8 ditambah H8 lebih besar dari E8 ditambah G8, maka F8 tambah H8. Bentar ya, ini sepertinya ada yang keliru ini. Bentar ya, saya coba cek dulu. Sama dengan if buka kurung jika neraca saldo kredit saya jumlahkan dengan adjustment kredit lebih besar dari neraca saldo debit dijumlahkan adjustment debit ya, maka komputer akan menjumlahkan neraca saldo kredit ditambah adjustment kredit dikurang
neraca saldo debit dikurang adjustment debit. Nah, seperti ini ya. Jika tidak, maka 0. Saya coba tarik kembali ke bawah. Ya, masuk ya. Oke, tadi ada salah formula ya. Oke, sekarang kita coba cek rumusnya ini betul nggak ya. Petty cash di debit neraca saldo, di adjustment kosong, maka pindah, betul. Allowance di kolom kredit ada, di adjustment kredit ada, maka dijumlahkan. Ya, betul. Ini kredit, betul. Kredit pindah. Oke, ini 425 570 dijumlahkan. Ya, betul ya. Oke. Bank service charge 66 250 6850. Oke, sudah betul ya. Jadi formula yang kita masukkan sudah betul dengan menggunakan formula if ya. Oke, selanjutnya untuk di kolom rugi laba ya, atau laba rugi. Yang kita perlu ketahui di akuntansi, kolom laba rugi itu berasal dari pendapatan dengan beban ya. Pendapatan dan beban di sini ya, itu kita bisa ambil dari angka kepala 4 ya, dari sales sampai dengan kepala 9 ya. Ini sebetulnya soal yang saya gunakan ini adalah soal UKK akuntansi ya, yang saya coba kerjakan dengan menggunakan Excel ya. Nah, di soal ini kalau saya perhatikan itu for nomor angkanya ya, nomor akunnya sama seperti yang ada di aplikasi My Accounting atau ABCS Accounting. Maka kita dengan menggunakan kode ya, kode tertentu kita bisa masukkan. Yang masuk di rugi laba hanya akun-akun nominal saja, sedangkan akun-akun real neraca ini akan diambil dari kolom dari akun-akun yang kepala 1, 2 dan 3. Oke, kita akan coba ya. Untuk rugi laba di sini seperti yang sudah disampaikan tadi, hanya akan berasal dari saldo akun nominal. Akun nominal itu adalah kalau di sini itu kita mulai dari kepala 4 ya, sales sampai habis. Ini hanya masuk ke kolom laba rugi ya, tidak akan masuk ke kolom neraca saldo. Maka di sini kita bisa menggunakan formula if juga ya. Dengan menggunakan formula if juga, namun kita tambahkan dengan formula left ya, untuk membaca tabel dari sebelah kiri gitu ya. Oke, kita coba sama dengan if jika, maka saya masukkan lagi left lagi ya, 1. Artinya kita akan mengambil satu karakter dari sebelah kiri. Jika left buka kurung ini 1 ya, lebih besar atau sama dengan 4 gitu ya, maka ambil dari neraca saldo di sini. Oke. Kemudian jika tidak maka 0. Nah, kita pakai begini saja ya. Jadi untuk rugi laba ini saldo yang masuk hanya saldo yang ada di dengan melihat kode akunnya gitu ya. Saya coba enter. Nah, seharusnya di sini kosong ya. Seharusnya di sini kosong. Oke. Begitu juga dengan di kredit. Ini saya cukup copy rumusnya saja. Ya, saya copy rumusnya. Kemudian ini saya ganti I8. Tapi yang diambil adalah kredit di sini, J8. Saya enter ya. Nah, setelah saya tarik rumus ini, maka seharusnya yang berisi saldo hanya akun kepala 4 ya di sini, sales. Kita coba cek ya. Saya blok dulu, saya tarik ke bawah. Oke, kita coba cek ya. Jadi yang terisi angka hanya angka kepala 4. Kita coba cek ya, betul ya. Sedangkan akun kepala 1, 2, 3 tidak muncul. Iya, betul ya. Oke. Nah, sudah ketemu ya. Sedangkan ini sudah masuk. Untuk neraca sama juga, kita bisa menggunakan formula if tadi dan left ya. Saya coba masukkan formulanya sama dengan if. Kita ambil left lagi. Ini juga ya, kita ambil satu karakter saja, lebih kecil
atau sama dengan 3 ya. Artinya akun kepala 1, 2 dan 3 itu akan masuk di situ ya. Oke, maka yang diambil adalah di sini. Jika tidak maka 0. Oke. Sekarang debit ini saya copy lagi formulanya ke kredit di sini. Saya tinggal ganti I8 menjadi L8. Saya enter. Ya, kita coba cek ya. Ketika saya tarik angkanya, maka yang terisi di neraca ini hanya akun kepala 1, 2 dan 3. Saya coba blok, tarik ke bawah. Nah, sebentar, ini ada yang keliru ini. Oh, bukan L8, harusnya ini. Harusnya J8 gitu ya. Nih, enter. Nah, baru bisa ya. Saya coba tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ya, yang masuk di neraca itu hanya akun kepala 1, 2 dan 3. Kita bisa cek di sini ya. Nih, akun kepala 1, 2 dan 3 hanya masuk di neraca, sedangkan akun kepala 4 sampai habis masuk ke kolom laba rugi. Ya, sudah betul ya. Oke, maka kita tinggal selisihkan saja di sini untuk laba setelah pajaknya. Ini sama dengan dari ini min ini. Ya, harusnya angkanya sama ya. Ini laba setelah pajak harusnya sama angkanya dengan di sini ya. Nanti kita coba. Nah, ini berasal selisihnya sama dengan ini min ini. Angkanya sama 125.872.755. Oke, betul ya. Oke. Jadi dengan menggunakan beberapa formula di Excel ya. Dengan menggunakan beberapa formula di Excel kita bisa menghemat ya, menyelesaikan neraca lajur ini dengan cara yang cepat ya. Dengan cara yang cepat daripada menggunakan cara konvensional, yaitu dengan cara copy paste ya. Oke, saya kira mungkin demikian video tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.